Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Masih pada semangat untuk belajar kan? Pastinya tetap harus semangat dong. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan materi pada bab 3 yaitu bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang keempat yaitu persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus dulu ke persamaan linear satu variabel, di mana setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu mengetahui dan memahami konsep dari persamaan linear satu variabel serta mampu menyelesaikan permasalahan terkait persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa sih kalimat terbuka dan kalimat tertutup itu? Coba acungkan tangan yang tahu. Ada? Masa nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang Ibu minta kalian buka buku paket kalian pada halaman 249. Nah, di situ ada dialog antara Toman dan Rizky. Nah, sekarang Ibu minta siapa ya? Yuki sama Kevin untuk membacakan dialog antara Toman dan Rizky. Kevin sebagai Toman dan Yuki sebagai Rizky. Oke, terima kasih. Nah, sekarang dari dialog yang telah dibacakan oleh Kevin dan Yuki tadi, terdapat beberapa kalimat yang dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok yang pertama yaitu kalimat yang tidak diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kita belum tahu nih kira-kira kalimat ini tuh bernilai benar atau bernilai salah sih. Nah, yang kedua yaitu kalimat yang bernilai benar dan yang ketiga yaitu kalimat yang bernilai salah. Nah, sekarang coba siapa yang bisa mengelompokkan kalimat-kalimat dari dialog tadi ke dalam 3 kelompok tadi. Coba ancurkan tangan. Ya, Lili. Silahkan. Bagus sekali, Lili. Nah, jadi kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya yaitu bernilai benar atau bernilai salah tadi kita dapat sebut sebagai kalimat tertutup. Sedangkan kalimat yang belum kita ketahui nilai kebenarannya tadi bisa kita sebut sebagai kalimat terbuka. Nah, lalu apa hubungannya sih Bu sama persamaan dan ketidaksamaan? Nah, jadi persamaan dan ketidaksamaan ini termasuk ke dalam kalimat terbuka, di mana keduanya ini memiliki unsur yaitu variabel yang belum diketahui nilainya. Nah, karena variabelnya ini belum kita ketahui nilainya, maka kita belum bisa dapat menentukan nilai kebenarannya nih, bernilai benar atau bernilai salah. Nah, ada yang tahu nggak sih kira-kira apa perbedaan antara persamaan dan ketidaksamaan? Jadi, jika persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda ketaksamaan. Nah, tanda ketaksamaan ini apa aja sih, Bu? Nah, tanda ketaksamaan itu bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham semuanya? Sekarang kita lanjut ke persamaan. Linear satu variabel. Nah, apa sih kira-kira persamaan linear satu variabel itu? Nah, jadi persamaan linear satu variabel merupakan persamaan dengan satu variabel yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya 1. Nah, bentuk umum dari persamaan linear satu variabel yaitu AX plus B sama dengan 0. Nah, X di sini merupakan variabel yang belum diketahui nilainya. A di sini merupakan koefisiennya dan B merupakan konstanta. Nah, misalkan Ibu punya beberapa persamaan nih ya. Nah,
Nah, persamaan yang pertama yaitu X plus 5 sama dengan 15. Nah, apakah persamaan ini merupakan persamaan linear satu variabel? Jawabannya betul. Kenapa? Karena persamaan ini hanya memiliki satu variabel yaitu X ini. Nah, persamaan yang kedua yaitu 3Y sama dengan 2Y min 10. Apakah merupakan persamaan linear satu variabel lagi? Jawabannya betul lagi. Kenapa? Karena di sini ada variabel Y. Nah, walaupun ini ada dua, tapi kan variabelnya Y, berarti persamaan ini tuh hanya memiliki satu variabel. Persamaan selanjutnya yaitu 2A plus B sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel atau bukan ya? Nah, jadi persamaan yang ketiga ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena di sini terdapat dua variabel, yaitu A dan variabel B. Yang terakhir yaitu X kuadrat plus 5X plus 5 sama dengan 0. Ini juga bukan merupakan PLSP. Kenapa? Walaupun di sini hanya memiliki variabel X, tapi di sini terdapat variabel X-nya ini memiliki pangkatnya itu berpangkat 2. Sedangkan yang kita tahu definisi dari persamaan linear satu variabel tadi, bahwasannya pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Jadi ini bukan merupakan PLSP. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah dapat dipahami, kita lanjut ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, di sini Ibu punya media, yaitu papan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di mana media ini dapat membantu kita dalam memahami konsep penyelesaian persamaan maupun pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya karena kita fokus ke persamaan linear satu variabel, maka kita tempelkan terlebih dahulu tanda hubung dari persamaan. Nah, tadi tanda hubung dari persamaan itu apa ya? Nah, betul sekali, yaitu sama dengan. Oke, kita lanjut ke cara penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Cara yang pertama yaitu dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan suatu bilangan yang sama. Nah, misalkan di sini Ibu punya persamaan yaitu X plus 2 sama dengan 3. Nah, di sini di ruas kiri kita tempelkan dulu tadi ada X, kemudian ditambah 2, kemudian sama dengan 3. Nah, maka kita tempelkan di ruas kanan bilangan 3. Nah, untuk mencari nilai variabel X ini, maka kita harus mengumpulkan agar di ruas kiri ini hanya berisi variabel dan ruas kanan ini berisi bilangan atau konstanta. Nah, di sini kita ingin menghilangkan 2 agar ruas kiri hanya berisi X. Nah, untuk menghilangkan 2 di sini, maka kita harus mengurangi ruas kiri dengan angka 2. Jika ruas kiri dikurangi dengan angka 2, maka ruas kanan pun harus dikurangi dengan 2. Di sini kita ambil. Tadi kan dikurangi 2. Ruas kiri, nah ruas kanan pun kita ambil sebanyak 2. Jadi di sini sudah kita ketahui penyelesaiannya, bahwasannya X sama dengan 1. Cara yang kedua yaitu dengan cara membagi atau mengkali kedua ruas dengan suatu bilangan yang sama. Nah, misalkan Ibu punya persamaan lagi nih. Persamaan yaitu 2X sama dengan 6. Nah, prinsipnya seperti tadi. Karena koefisien dari variabel X-nya ini 2 bukan 1, maka untuk mencari nilai X-nya kita harus membagi atau mengkali kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kira-kira agar X-nya ini 1, kita harus membagi atau mengkali ya. Caranya kita harus membagi kedua ruas dengan angka 2. Jadi, ruas kiri dibagi 2 dan ruas kanan dibagi 2. Jika seperti ini berarti sudah diketahui penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 3. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita ke penyelesaian yang terakhir, yaitu dengan cara menggabungkan
cara 1 dan cara 2 tadi. Misalkan nih, ibu punya persamaan lagi, yaitu 2x min 2 sama dengan 4. Nah, caranya yang pertama seperti tadi, cara yang pertama agar min 2 ini hilang, maka kita harus menambahkan atau mengurangi dengan suatu bilangan. Nah, kira-kira harus kita kurangi atau tambah ya? Nah, betul sekali, ditambah. Ditambah berapa? 2. Tuh. Jadi kita tambahkan ruas kiri dengan 2. Kemudian jangan lupa kita tambahkan juga ruas kanan sebanyak 2. Jika seperti ini, maka kemudian kita sederhanakan dulu operasinya. Bagian ruas kiri kita copot karena sudah habis ya. Sedangkan yang ruas kanan tadi kan bertambah, berarti tetap. Nah, di sini akan tetapi koefisien dari variabel x bukan 1, masih 2. Nah, maka kita harus membagi atau mengkali dengan suatu bilangan agar koefisien dari x ini bernilai 1, yaitu dengan cara membaginya dengan bilangan 2. Seperti tadi, kita bagi 2 menjadi 2. Nah, yang ruas kanan pun kita bagi 2. Di sini ada 6. Nah, 6 bagi 2. Maka penyelesaian sudah kita ketahui, yaitu x sama dengan 3. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya cara penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Baik, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk membagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 4 orang. Nah, Untuk memudahkan, meja baris 1 dan meja baris 3, kalian balik kanan aja dan berdiskusi dengan meja di belakang kalian ya. Nah, di sini ibu punya suatu permasalahan terkait persamaan linear satu variabel. Nah, tugas dari masing-masing kelompok yaitu mendiskusikan pemecahan dari masalah tersebut dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk matematikanya terlebih dahulu atau model matematikanya, kemudian disimpulkan. Nah, ibu minta nanti tuliskan hasil diskusinya ke dalam satu lembar kertas. Ibu beri waktu 15 menit cukup untuk mengerjakannya. Oke, jika cukup silahkan kerja. Oke, sudah 15 menit. Apakah sudah selesai semua? Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Dan ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk menuliskan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, kita koreksi bareng-bareng jawaban dari kelompok 2 ya. Nah, di sini kita memisalkan terlebih dahulu. Tadi diketahui harga 1 kg apel itu sama dengan harga 1 kg rambutan. Jadi kita memisahkan harga 1 kg rambutan itu sama dengan X. Nah, maka harga 1 kg apel adalah 3 kalinya, yaitu 3X. Nah, di sini tadi Nani membeli 2 kg apel dan 3 kg rambutan seharga Rp90.000. Nah, karena di sini 1 kg apel adalah 3x, maka kita substitusikan 2 dikali 3x sama dengan 6x. Kemudian di sini ada 3 kg rambutan, di mana 1 kg rambutannya itu x, maka kita substitusikan juga. Jadi 3 dikali x jadi 3x. Nah, sama dengan 90.000. Nah, kita sederhanakan operasinya. 6x plus 3x sama dengan 9x sama dengan 90.000. Maka X adalah 90.000 dibagi 9, jadi 10.000. Nah, X ini apa sih? X ini kan tadi harga 1 kg rambutan. Maka harga 1 kg rambutan diketahui sama dengan 10.000. Kemudian tadi Noni ingin membeli 6 kg rambutan, sedangkan Nani hanya membawa uang sebesar Rp50.000. Apakah uangnya itu cukup? Nah, harga 6 kg rambutan berarti 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000. Nah, uang tadi kan uangnya Nani Rp50.000, sedangkan Nani itu jika ingin membeli 6 kg rambutan harus membayar Rp60.000. Jadi uang Nani tidak cukup untuk membeli 6 kg buah rambutan karena kurang Rp10.000. Nah, good job. Terima kasih kelompok 2 jawabannya.
Bagus sekali. Baik anak-anak, itu dia pembahasan mengenai persamaan linear satu variabel. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sudah paham semua? Nah, oke, jika sudah paham, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan terus tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.